Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi di bagian Indonesia Tengah dengan luas wilayah daratan seluas 2.015.315 hektar. 15,7% atau seluas 128.531,23 hektar, mulai dari pegunungan hingga pesisir pantai, terhampar 20 kawasan konservasi yang terdiri dari 9 taman wisata alam, 2 taman wisata alam laut, 4 cagar alam, 1 suaka marga satwa, 1 taman buru, dan 2 kawasan suaka alam yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik satwa maupun tumbuhan. Pada formasi ekosistem pegunungan, dapat dijumpai aneka ragam tumbuhan dan diantaranya adalah kelicung yang merupakan tumbuhan dilindungi undang-undang. Dan pada ekosistem pantai, beberapa tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah pandan laut atau Pandanus tectorius, biduri atau Calotropus gigantea, dan ubi jalar laut atau Ipomoea pescaprae. Membentang dari pegunungan hingga pesisir pantai, alam Nusa Tenggara Barat menyediakan kebutuhan hidup, khususnya bagi satwa maupun tumbuhan. Tersebar di setiap kawasan konservasi Nusa Tenggara Barat, sesuai karakteristiknya, aneka jenis satwa dan tumbuhan satu sama lain saling mendukung, membangun keseimbangan dan ketergantungan dalam ikatan rantai makanan, diiringi simfoni, irama simbiotik keselarasan alam. Nusa Timor merupakan satwa asli Indonesia yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dan Nusa Tenggara Barat merupakan satu di antara wilayah-wilayah sebaran rusa asli Indonesia, menyebar hampir di sebagian besar kawasan konservasi Nusa Tenggara Barat, baik di Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, kawasan Suaka Alam, maupun Taman Buru. Sulit dijumpainya rusa Timor di alam saat ini disebabkan pengambilan dari alam oleh masyarakat seperti perburuan dilakukan berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya. Dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, cenderung menyusutnya populasi rusa Timor di alam disebabkan pula oleh menurunnya kualitas habitat rusa Timor diakibatkan pembukaan hutan dan illegal logging. Upaya pemanfaatan rusa Timor sebagai satwa dilindungi undang-undang sebetulnya bisa dilakukan tanpa harus melakukan perburuan di alam, tetapi memanfaatkan secara legal melalui penangkaran. Berdasar pada apa yang telah diatur oleh undang-undang tersebut, Balai KSDA NTB sebagai unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan dengan gencar melakukan pembinaan terhadap masyarakat terkait upaya pelestarian rusa Timor di habitat alam maupun pemanfaatan melalui teknik penangkaran. Dan hingga saat ini, di Nusa Tenggara Barat terhitung 29 orang penangkar rusa Timor dengan jumlah rusa Timor yang dititipkan negara kepada penangkar sebanyak 346 ekor. Diharapkan hal ini dapat menjembatani kepentingan pemanfaatan rusa Timor dan kelestariannya di alam. Kumbang merupakan jenis lain serangga yang jumlahnya sangat berlimpah. Peran kumbang dalam ekosistem alam memiliki kontribusi yang sangat berarti, khususnya dalam menguraikan sampah-sampah dedaunan, ranting-ranting, dan kotoran satwa di alam. Satu di antaranya adalah kumbang kotoran atau Copris sp. Kumbang kotoran memiliki peran di alam dalam menguraikan kotoran-kotoran satwa. Kotoran-kotoran yang menggumpal mereka urai dan dibentuk gumpalan bola yang kemudian akan mereka bawa ke dalam sarangnya di dalam tanah.
Kotoran busuk ini sepertinya tidak memiliki arti apa-apa, namun justru sebaliknya. Kotoran-kotoran busuk yang ditinggalkan kumbang ini merupakan nutrisi tumbuhan yang bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Serupa dengan kumbang kotoran, lalat yang hidup di hutan memiliki peran dalam membantu memanfaatkan sampah-sampah alam di permukaan tanah. Dibantu lebih lanjut oleh mikrobiologi, sampah-sampah tersebut selanjutnya akan diuraikan dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Bagaimana dengan semut? Serupa dengan kumbang, semut membantu dalam proses penghancuran sampah-sampah alam menjadi serpihan-serpihan yang kemudian secara bergotong royong akan diangkut ke lorong-lorong dalam tanah sarang mereka. Semut tidak memanfaatkan serpihan-serpihan sampah di permukaan tanah langsung, seperti halnya kumbang kotoran dengan kotoran satwa. Semut mengumpulkan serpihan-serpihan dalam gudang makanannya yang lembab dan membiarkan mereka ditumbuhi cendawan atau jamur-jamur mikro. Dan jika jamur-jamur telah mencukupi masa panen, semut akan memanen dan menjadikan jamur-jamur mikro sebagai makanan sehari-hari, seperti halnya nasi bagi manusia. Dan sampah-sampah sisa penumpukan semut kemudian akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Keharmonisasian ikatan hidup di dalam hutan memang menawarkan hal-hal sangat menarik jika dipelajari dan dipahami. Pepohonan yang tumbuh besar seperti halnya pohon pulai atau Alstonia scolaris tidak akan tumbuh dengan baik jika tidak ada peran tumbuhan yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya, yaitu jamur. Jamur merupakan satu di antara sekian banyak tumbuhan kecil yang memiliki peran sangat besar terhadap pertumbuhan pepohonan di dalam hutan. Jamur tanah atau yang umum disebut sebagai Gasteromycetes merupakan satu di antara sekian banyak jamur yang memiliki peran penting dalam mengabsorpsi atau menyerap nutrisi-nutrisi penting yang tidak mampu diserap langsung oleh akar-akar pepohonan. Di Taman Wisata Alam Suranadi, aneka macam jenis jamur tumbuh subur pada setiap musimnya dan memiliki peran sangat penting dalam ekosistem hutan Suranadi. Beberapa jamur dapat dikonsumsi, di antaranya adalah Mycena galericulata dan Audemaniella radicata yang tumbuh di tanah, serasah, ataupun batang-batang pepohonan yang telah mati atau masih hidup. Jamur jenis Morella yang berbau amoniak ini dikenal masyarakat Amerika dan Eropa sebagai jamur lezat bernilai jual tinggi. Namun, di Indonesia jamur jenis ini belum umum dikonsumsi dan belum diketahui teknik pengolahannya hingga menjadi tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Selain jamur-jamur yang dapat dimakan, hidup pula jamur lain yang tidak bisa dimakan, bahkan hingga beracun dan mematikan. Jamur tumbuh dengan tampilan yang menarik dan indah untuk dinikmati mata, beraneka warna, beragam corak, dan berbentuk variatif. Umumnya, tumbuh terbatas pada kurun waktu tertentu. Satu di antaranya adalah jamur Leucoprinus birnbaumi. Jamur berwarna kuning cerah ini muncul ke permukaan tanah di awal musim hujan bulan November. Jamur ini umumnya hanya akan tumbuh pada tanaman hias yang terawat dengan baik, permukaan tanahnya yang tidak terlalu lembab dan relatif bersih dari serasah. Jamur ini muncul ke permukaan atau tumbuh dalam waktu 1 hingga 2 jam, umumnya di pagi hari, kemudian akan mati layu di sore hari, dan akan muncul kembali ke permukaan tanah 1 tahun kemudian. Jamur unik lainnya adalah jamur yang hidup di udara yang relatif lembab basah di akar-akar pepohonan mati. Salah satunya adalah jamur Cyathus striatus. Jamur ini unik dikarenakan bentuknya yang tidak lazim seperti jamur pada umumnya. Jamur Cyathus striatus memiliki bentuk seperti sarang burung dengan butiran-butiran telur di dalamnya. Dan karena karakteristik spesifik ini pula, jamur Cyathus striatus umum dikenal dengan sebutan bird nest mushroom atau jamur sarang burung. Jamur ini relatif langka untuk dijumpai. Habitat tumbuhnya adalah akar-akar atau batang-batang pohon mati,
dan akan selalu hidup bersama dengan lumut. Di Nusa Tenggara Barat, jamur sarang burung dapat dijumpai di bagian timur Taman Wisata Alam Suranadi. Bentang alam Nusa Tenggara Barat mulai dari pegunungan hingga pesisir pantai memiliki potensi berlimpah baik satwa maupun tumbuhannya. Satu sama lain menjalin keharmonisan hidup dan saling ketergantungan. Masing-masing memiliki nilai potensi untuk dimanfaatkan. Namun demikian, pemanfaatan yang bijak tetap harus memperhatikan pelestarian agar senantiasa memberi manfaat yang berkelanjutan. Dan menjadi tugas kita bersama untuk senantiasa menjaga kelestariannya. I've been to